PPKM darurat ini itu adalah kebijakan untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Pada prinsipnya kami dari Dinas Perhubungan itu adalah membantu pengurangan mobilitas masyarakat. Jadi sesuai Inmen Dagri maupun dari surat edaran Menteri Perhubungan terkait dengan pembatasan mobilitas juga, ini kan sudah ada syarat-syaratnya ya. Bagi yang perjalanan dengan transportasi darat, ini untuk yang jarak jauh dia harus menyertakan juga berkaitan dengan surat bebas COVID ya. Jadi dia bisa antigen, bisa disertakan. Dia juga harus sudah minimal disuntik vaksin 1 kali. Pembatasan kapasitas juga untuk angkutan publik itu 50%. Kalau berdasarkan surat edaran dari Kemenhub ya untuk itu. Selain itu juga kami memantau arus yang datang dan keluar dari titik-titik simpul. Terminal yang kami kelola adalah Terminal Jombor dan Terminal Wates untuk yang kewenangan provinsi. Jadi di sana tidak hanya menghitung fluktuasi dari orang yang masuk atau keluar terminal, kendaraan juga harus sebenarnya sudah mempunyai surat izin juga dari Kementerian Perhubungan. Penumpangnya juga, ini juga sesuai dengan persyaratan harus membawa surat-surat yang sudah ditentukan. Tapi di sini yang jelas dalam PPKM darurat ini adalah kolaborasi berkaitan dengan aktivitas pembatasan mobilitas, khususnya mungkin ruas-ruas jalan yang disekat atau ditutup, ini memang dikoordinir oleh pihak kepolisian. Kami dari Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota ini saling mendukung. Kami setiap hari berkoordinasi termasuk menginformasikan kepada masyarakat karena terus terang ini kan sifatnya juga tutup, ada yang permanen 24 jam, ada yang jam 8 sampai jam 11, kemudian ada yang dimulainya juga dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Kemudian ATCS ini kita fungsikan juga untuk memantau ketika kemudian terjadi penyekatan atau kemudian pengalihan arus, ini bisa terlihat pola lalu lintasnya. Sehingga hal-hal ini yang kita komunikasikan juga dengan teman-teman di kabupaten kota. Jadi ini juga untuk kemudian bisa menghitung seberapa besar efektivitas ya mobilitas ya. Kita walaupun sudah punya instrumen Google Mobility ya, sebenarnya kan dalam sisi teknis yang lebih rinci lagi kita pakai panjang antrian di tiap simpang. Ini bisa kita hitung. Nah, ini kita bantu di situ, kita support di situ. Titik-titiknya cukup banyak, Mas. Untuk yang di perkotaan sendiri itu bisa kita sampaikan itu yang tutup 24 jam itu ada di Wirobrajan dari arah barat, Pingit dari arah utara, Jetis dari arah utara, Tugu dari arah utara, Gejayan dari arah timur, SGM dari arah timur, Rejowinangun dari arah timur, Mirota Kampus dari arah utara ke selatan, Kota Baru arah Malioboro, terus kemudian Keleringan, Abu Bakar Ali ya. Kemudian ada yang tentatif itu berarti waktu-waktunya memang tidak semua ya, dia jadi 24 jam. Untuk di perkotaan sendiri, teman-teman di Kota Yogyakarta, Polresta dan di Subkota juga melakukan penyekatan dan pemeriksaan surat-surat juga di depan Pasti dari arah selatan dan depan Terminal Giwangan dari arah selatan. Itu random cek saja sih.
Dan cukup banyak ya, sebenarnya kita bisa lihat di Bantul sendiri itu mungkin ada sekitar 14 ruas ya. Arah ke Bantul ditutup total mulai pukul 8 malam sampai jam 5. Kemudian dari sisi barat itu arah ke Ring Road atau kota dibuka mulai pukul 8 sampai jam 5. Jadi kita melihat pada prinsipnya begini. Terima kasih sekali kemarin pada saat review seberapa jauh kemudian progres dari pengetatan ini, ternyata DIY kan sudah cukup bagus ya di kuning ya, walaupun ada merah di Kulon Progo, tapi kita hitungan kita dengan antrian itu kita sudah di antara 30-an persen penurunan mobilitas. Upaya dilakukan dalam ini kan kita membatasi orang menuju ke tempat yang keramaian, khususnya di pusat-pusat kota. Nah itu bisa kita lihat sendiri mungkin di perkotaan cukup banyak ya, yang untuk akses-akses masuk di pusat-pusat keramaian, contohnya pertokoan seperti itu ya, ini pasti ditutup gitu untuk itu. Ketika melakukan mobilitas atau perjalanan jarak jauh, masih ditemukan juga penumpang yang juga tidak siap untuk membawa surat-surat keterangan bebas COVID seperti itu. Jadi saya kira ini memang harus kita siarkan terus-menerus ya, siarkan terus-menerus prokes ya. Kemarin juga kami ada program bersama Jasara Harja dan Organda untuk memvaksin kru angkutan umum. Ya, jadi itu salah satu bagian support kita kepada mereka. Tujuannya kami mendukung kebijakan dari pemerintah untuk pembatasan mobilitas karena keramaian itu adalah pusat dari penyebaran virus ya. Ya bertahanlah dulu gitu ya. Semua ini memang ada ketidaknyamanan mungkin yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi kita kan tidak mau ini terjadi sepanjang tahun. Tapi pada prinsipnya masyarakat diminta juga ya sudahlah gitu. Kalau ketimbang kita keluar juga susah, putar-putar. Kalau tidak penting sekali ya mending di rumah saja seperti itu gitu. Ya untuk menjaga kenyamanan, keamanan, kesehatan, keselamatan semua gitu ya. Saya kira itu.